kita. Nah, sebelum saya menjalankan bisnis energi Bapak Ibu, saya memiliki sebuah bengkel teman-teman, ya. Nah, bengkel ini yang membuat saya itu terpaku. Saya buka bengkel itu ada 20 tahunan Bapak Ibu, ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan saya punya hobi Bapak Ibu, yaitu hobi kalau saya dikasih mesin Bapak Ibu, saya itu nggak kemana-mana Bapak Ibu, seneng mesin, ya. Nah, terus apalagi karena saya saking senangnya main mesin, saya sering bikin motor balap dan hobi saya balapan, dan saya sampai punya tim balap. Itu cukup lama Bapak Ibu. Nah, karena sering menang Bapak Ibu, perjalanannya panjang, terus saya dulu bisa sekolah mekanik Bapak Ibu. Jadi saya buka sendiri Bapak Ibu karena ingin sekali membantu banyak orang, ya. Ingin sekali membantu banyak orang, jadi saya buka sekolahan Bapak Ibu. Karena dulu saya tidak bisa sekolah. Nah, sekolah di tempat saya itu belajar sampai bisa. Perjalanan saya bikin sekolah mekanik itu sama sekolah balap itu cukup lama, dari 2008 sampai 2015. Tapi tutup Bapak Ibu. Kenapa tutup? Karena tempat usahanya tiap tahun naik kontraknya dan saya nggak sanggup untuk membayarnya. Jadi maksudnya apa? Kalau sekarang kita sering punya usaha konvensional, kita benar-benar tekuni, sangat luar biasa menekuninya, ujung-ujungnya juga KO Bapak Ibu, ya. Berarti semua pekerjaan itu jelek, ya. Beruntung sekali, begitu buka kursusan itu, karena banyak yang kursus dari luar pulau, luar kota, jadi kan ada asramanya, ya. Nah, merambah lagi bisnis konvensional. Konvensional adalah buka laundry, ya, untuk mekaniknya itu, murid-muridnya. Terus berkembang, saya punya bengkel bubut, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak paham bubut tentang inilah, buat memperbaiki mesin. Lumayan investasinya bengkel bubut ya sekitar 300 sampai 500 juta, ya. Nah, jual beli sepeda motor juga. Nah, di tahun 2017 akhir Bapak Ibu, saya ketemu teman saya menawarkan yang namanya mesin kesehatan Bapak Ibu, ya. Saya nggak tertarik, padahal di 2015, 2016 itu banyak teman saya menawarkan. Nah, karena saya tadi bengkelnya lebih dari 20 tahun, otak saya yang ada adalah dagang dan mainan, ya. Nggak mikir buat sehat badan sendiri, mikirnya motornya orang sehat, gitu aja, ya. Jadi seperti dokter motor ngakunya gitu, ya. Tapi kalau punya mesin bawa tempat saya pasti beres. Nah, begitu di 2017 yang disenggol apa Bapak Ibu? Bukan tentang kesehatan saya, karena saya badannya besar, rasa sehat, tapi sehat bermasalah, ya. Nah, tersentuhnya begini, di 2017 akhir itu ada satu teman cuma ngasih air, nggak nawar apa-apa, itu pun nggak saya minum, ya, nggak saya minum. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dikasih Bapak Ibu air, diminum nggak? Enggak, ada yang iya, ada yang enggak, ya. Saya nggak diminum Bapak Ibu, tapi saya kasihkan kepada orang tua saya. Kebetulan orang tua saya ternyata tanpa sadar itu setiap minggu ke dokter, hampir tiap bulan ke rumah sakit, ya. Kalau mungkin di sini ada yang bagian kesehatan, trigliseridnya 1000, kolesterol 700, darah rendah, obatnya apa? Padahal kalau orang tua saya datang itu dari kota Cilacap ke Purwokerto, saya kasih sate, saya banyak yang ngomel-ngomelin, untung tidak stroke. Nah, karena darah rendah kan harus dikasih sate, jadi sehat, nggak gelian-gelian. Nah, begitu saya ngambil mesin itu buat kesehatan orang tua, karena saya pedagang, saya mikirnya apa? Balik modal. Nah, inilah kesalahan saya. Semoga Bapak Ibu yang sore hari ini, dari pagi sampai sore hari ini belajar, ya, jangan kayak saya.
ya, nurut aja sama mentornya, pasti jadi, ya, sehat pasti, ya, badannya sehat, keuangannya juga sehat. Nah, ini mesinnya banyak ya Bapak Ibu. 1 bulan saya itu balik modal Bapak Ibu, sombong ya, iya, karena jual, jalan enggak, ya, nggak ada yang jalan. Ini ada pemilik mesinnya ada? Ya, ada yang pemiliknya ada, cuma nggak jalan gitu loh. Karena saya cuma nawarin mesin, bukan nawarin bisnis. Nah, berarti harus ada perubahan ya, berani mendobrak rutinitas untuk sebuah perubahan. Lakukan hal berbeda jika ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ya. Kalau masih sama-sama, kalau Bapak Ibu pengen perubahan, ya nggak bisa. Nah, ini dari saya sendiri Bapak Ibu, saya melakukan perubahan, didukung oleh istri saya, boleh saya untuk melakukan perubahan. Artinya tadi saya senangnya bengkel, tapi istri saya dicoba uangnya besar. Nah, saya lalai tadi Bapak Ibu, ya, karena bulan pertama balik modal saya sibuk lagi. Nah, terus saya lah ngobrol sama Pak In, ya. Artinya apa? Diajak belajar Bapak Ibu, ya. Jadi tidak sia-sia. Saya beruntung sekali sama Pak In ngingetin saya bahwa jelas ya role model di sini, role model Bapak Ibu juga bukan ini di sini, ada di Bapak, ya. Pasti ya saya ngikutin aja, turut. Oh, ikutlah training. Nah, setelah training rada bener otaknya Bapak Ibu, ya. Saya rada bener ngikutin caranya. Nah, itu di 2018 Bapak Ibu. 2019 ya, perjalanan dari 18 ke 19 saya rada bener, tapi belum berhasil. Kerja keras sudah Bapak Ibu, sudah. Kalau dibilang udah manut, ya. Nah, kebetulan tadi yang disampaikan Ayah Mas Wayan, saya orang insting Bapak Ibu, ya. Jadi nggak bisa dimotivasi, ya. Pakai maunya sendiri. Kalau saya dipain itu nggak dimotivasi Bapak Ibu, cuma ketemu senyum-senyum saya sudah ngerti jawabannya, ya. Ya, saya cukup ketemu Pain saja, nah, tahu jawabannya. Jadi Pain ngomong ngapa dimotivasi gue? Receh, receh tahu ya? Iya, saya sering receh katanya. Nah, jadi saya maunya sendiri aja, jadi mau jalan-jalan. Nah, di 2019 saya disenggol lagi. Kok kamu sudah kerja keras, mau nggak tak ajak jalan-jalan ke Hong Kong? Kok saya masih kepikiran tentang motor Bapak Ibu? Salahnya gitu. Kalau bisa nawar ke Thailand saja. Surganya spare part motor itu ada di Thailand, ya. Kalau di Hong Kong adanya apa? Fashion. Nah, saya kebetulan bareng-bareng sama Mas Ferry tadi yang gak itu. Ya, ini sama Mas Anton. Nah, Bali cuma lihat jalan-jalan. Saya bingung. Cuma diajak suruh apa sih namanya? Kalau orang berbisnis itu kan lihat ya, ke luar negeri, lihat expo, di sana ada sesuatu, dibawa ke negaranya, digantung. Nah, seperti tadi Mas Ferry cerita, kalau memang habis jalan-jalan ke luar negeri, pulang ke Indonesia, ditunjuk sebagai distributor, terus apa yang mau dilakukan? Betul ya? Nah, itu mulai benar Bapak Ibu. Setelah jalan-jalan ke Hong Kong, menurut saya, bagi saya nggak penting. Bagi saya nggak penting, tapi saya cuma yang lihat-lihat, cuma lihat kantor dan menemukan satu visi Bapak Ibu. Jadi pentingnya nurut mentor itu menemukan visi. Seperti Bapak Ibu sore hari ini, ya, diajak ORP itu untuk apa? Untuk belajar untuk memahami diri sendiri dan memahami mungkin calon mitranya. Nah, saya tuh pokoknya manut saja. Nah, ternyata begitu di Hong Kong bener, lihat ada mesin, di mana-mana ada mesin, dan lihat convention ribuan orang Bapak Ibu. Muda-muda itu kalau begitu berdiri aja, seorang Pak In saja di prospek sama orang anak kuliahan di sana Bapak Ibu. Galak-galak. Nah, kalau di sini Bapak Ibu galak nggak? Langsung lihat orang langsung kira-kira gambar nggak? Wah, ini calon mitra saya. Malu-malu ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah saya pulang nggak caim-caim Bapak Ibu, tiru-tiru aja yang sana. Jadi kan niru, pura-pura sukses saja Bapak Ibu. Jadi lihat orang buru Bapak Ibu, ya. Nah, ini jalan-jalan saya menemukan visi, pengen cepat-cepat pulang. Pengen apa ini? Pengen bikin pertemuan Bapak Ibu. Asik. Kalau mitranya banyak, calon mitranya banyak, seneng nggak?
tanam, nah, tapi kenapa nggak dilakoni ya? Nah, ini kegiatan-kegiatan ya. Tugas saya hanya membantu Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa membantu mitra-mitra saja. Pertemuan ke pertemuan, dari rumah ke rumah ya. Terus bikin nge-share apa namanya tiket ya. Nah, tugas saya itu jualin tiket Bapak Ibu. Manut saja. Maksudnya apa ya? Tadinya nggak ngerti. Oh, tujuannya jadi vision B-nya jadi ramai. Padahal dulu kalau saya bikin vision B Bapak Ibu sudah nyewa hotel ya. Sudah nyewa hotel, yang datang yang diundang banyak, rasa banyak, kan banyak rasa ya. Itu yang datang paling 5. Rasanya manggilnya sekitar 50, yang datang 5. Coba lagi, diundang lagi. Rasa manggil 50, yang datang masih 5. Bayar hotel benjut nggak Bapak Ibu? Ya, untung istri saya kuat Bapak Ibu. Artinya dorong terus nggak apa-apa, pasti jadi. Nah, artinya yang hebat itu malah istri saya. Maksudnya kalau saya sudah sebetulnya pengen melintir Bapak Ibu. Ya. Pengen putar balik Bapak Ibu. Nah, kalau bayar hotel 1,5 juta, 2 juta gitu. Putar balik nggak Bapak Ibu? Jangan, udah di training langsung putar balik. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya, ibarat begitu saya ngerti energi ini bagaikan emas Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan ada emas ya di gua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu, diambil nggak Bapak Ibu? Gua emas maksudnya, diambil nggak? Dan mesin energi itu sudah akadnya jelas Bapak Ibu. Mesin SD itu 23.200.000 itu kan akad, ya. Terus kalau yang K8 31 kan. Super SD 32. Nah, maaf kalau kita kerja pengen gaji 30 juta harus berapa lama kita ngabdi? Berapa jam kita ngabdi? Nah, saya di situ karena lihat akadnya jelas, saya ngotot Bapak Ibu. Kan saya nggak bisa dimotivasi, ya. Jadi begitu lihat duit, saya ngotot, ya. Karena lihat itu Bapak Ibu. Nah, begitu mulai mesin terus main 8 poin, istri saya senyum-senyum. Jadi kan Pak, ya. Jadi saya sering-sering suruh kerja Bapak Ibu, ya. Kerja Pak, ya biar dapat duit. Ya. Nah, tapi saya ngerasa ada kesenangan, dia nggak nyuruh saya untuk macam-macam banting tulang gitu ya, enggak, nolong orang, nolong aja, ya. Karena ngerti ternyata, ya. Istri saya nolong orang, yang itu kasihan lah, kasihan ketemunya gitu. Jadi saya kasihan. Ya. Jadi ternyata bener loh Bapak Ibu. Kalau nolong orang, kita ngangkat orang kan tangannya ke atas ya orangnya ya. Yang kita tangannya ikut naik deh. Artinya berkatnya ikut naik ya. Yang ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Ya. Saat kita melakukan yang ikhlas saja Bapak Ibu. Yang senang, yang happy ya. Dari pagi itu udah senang dulu. Kalau kita sudah kecut, saya tidak mau pergi. Kalau saya sama istri ada selisih paham, saya tidak keluar Bapak Ibu. Mending mainan, ya, nggak mau jalan kayak. Karena auranya nanti jadi kecut, gitu loh. Nanti nular. Jadi saya sama istri kalau pagi-pagi sudah jaga dulu, jangan marah. Gitu. Kalau nggak marah, saya senang bisa jalan, gitu. Nah, dalam perjalanan belajar tentang sistem yang paling deg-degan ini Bapak Ibu, yang paling ujung sini, karena saya gaptek Bapak Ibu. Kalau mesin oke, tapi begitu teknologi berdek, ya, begitu nanti sinyalnya apa, gemeter, keringet dingin semua. Nah, apalagi yang nyuruh itu dari F1 Team di telepon, Korbi nanti ngisi Zoom, gitu kan. Kalau bisa milih, mending milih jadi penonton ya Bapak Ibu. Saya itu ada penonton ya. Supaya kayak sekarang ini ada loh Bapak Ibu, yang belum 4A cepat-cepat 4A, ada privat kelas 50.000 dapat ilmunya banyak. Nah, saya nggak ngomong Bapak Ibu, saya belajar. Nah, setelah belajar saya catat, nanti sharingkan, saya lakukan. Nah, jadi bermanfaat. Ini yang paling gede Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, karena di V1 Team ini semua mentor-mentor hebat-hebat itu mau nularkan ilmunya, ya. Nggak perlu belajar Bapak Ibu, ya. Nah, ini ORP waktu itu ya. Nah, ternyata dari tadi sendirian
lama-lama ada tim. Ada yang muntaber juga ada Bapak Ibu, ya, karena belum divaksin, ya. Nah, musim vaksin Bapak Ibu. Vaksinnya bagaimana Bapak Ibu? Tahu enggak? Vaksinnya itu di bawah Vision D, di bawah ORP. Bapak Ibu ini lagi divaksin, kalau belum tahu ini sadar tidak sadar lagi divaksin supaya keluar dari sini jadi petarung dan jadi orang sukses, gitu. Seperti saya selalu mendekatkan ke bara api. Wah, lihat Mas Wayan, lihat leader-leader hebat, Mas Ferry, semuanya. Jadi ada pertemuan di mana saya buru, saya ajak orang, saya ajak teman. Karena untuk memotivasi mungkin enggak ya, karena saya bukan pembicara, saya cuma montir Bapak Ibu, ya, cuma mekanik, ya. Kalau diajak balapan oke, tapi kalau sore itu nah, terus ini ketekunan apa ya? Pak Indra itu ya bukan memfollow up ya. Saya tanya Pak Indra saya harus bagaimana ya langkah-langkahnya. Oh, dari pertemuan kok yang rutin aja. Tadi dari sendirian bisa dilihat lama-lama penuh Bapak Ibu. Ya. Lama-lama penuh. Ya, belajar dari yang sudah jalan di Pevoan, tanya gimana caranya. Nah, kalau bikin materi ya saya paling minta bantuan. Ya, tidak bisa tim saya. Di sini ada Mas Iwan, tepuk tangan untuk Mas Iwan. Ya, karena apa? Saya bisa menerjemahkan, ngomong saja dia menerjemahkan. Ya, karena Pak ini bilang Ekoraiso ya, Ekon gawe. Oh ya, cuma iya saja, manut saja. Saya ngomong, dia menerjemahkan. Gitu aja. Nah, bersyukur Bapak Ibu. Mungkin tadi baru pulang dari Hong Kong, lagi semangatnya 2020 Januari semangat, Maret kena COVID. Waduh, goyah lagi nggak Bapak Ibu kira-kira. Kalau yang konven rasa banget ya. Nah, terus saya bersyukur Bapak Ibu, saya diberi sama Tuhan ya kesempatan untuk ganti kendaraan. Ya, yang tadinya kendaraan saya kalau Pak Ibu bilang wis fokusnya masuk ke dalam, burning gembrong-gembrong kayak odong-odong ya. Nah, tapi berdoa terus Pak ganti lah biar jalannya bisa lebih jauh. Bersyukur di 2020 benar Bapak Ibu. Begitu ada kendaraan baru saya bisa melanglangnya lebih jauh. Ya, bukan karena baru Bapak Ibu. Ya. Saya manut saja, ini semua terjadi. Semua terjadi dengan sendirinya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya mobil sudah keren-keren ya nanti ditambah lagi paling. Ya, yang belum jadi punya. Ya. Nah, lumayan ya Bapak Ibu. Kalau tadi yang kelas berat, saya kelas tengah Bapak Ibu. Tapi tetap lumayan enggak? Lumayan ya. Ya kalau kelas berat jadi kelas tengah tapi lumayan. Oh, lumayan enggak Bapak Ibu? Lumayan Bapak Ibu. Kenapa saya harus dapetin? Nah, beranilah mengambil resiko dalam mengejar impian besar. Tidak usah khawatir dengan resiko karena hidup juga penuh dengan resiko. Ya, maksudnya apa Bapak Ibu? Sekarang kalau Bapak Ibu nggak di energi, terus mau ngapain? Kalau kerja ya kerja, ya dagang, ya. Situasi saat ini kalau pengen dapatnya banyak, modalnya tambah terus ya Bapak Ibu. Saya kalau mau buka bengkel itu harus nyiapin dana lagi mungkin ya 0,5 miliar, ya. Aset punya, tapi fresh money nggak punya. Itu yang benar-benar apa ya menusuk kayak main. Gak gue bengkelnya gede, kan gitu orang. Ya wis. Aja geleleng. Gitu kan. Nah, manut maksudnya. Nah, bersyukur saya mau bertransformasi ya. Saya bersyukur sama Pak Indra ya, tepuk tangan untuk Pak Indra. Ya. Karena benar-benar saya cukup lihat saja sudah semangatnya ini kalau bisa bergantian dia tapinya gitu. Ya. Artinya pengen cepat-cepat pulang, Bapak Ibu. Cepat pulang. Saya udah ketemu Pak Indra pengen cepat pulang. Ngapain? Pengen cepat kerja. Pengen cepat berbagi sama teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman saya juga merasakan apa yang saya rasakan. Dan saya pribadi, kalau Pak In merasakan, mentor-mentor hebat di sini sudah merasakan giliran saya. Nah, kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti lebih bisa Bapak Ibu. Ya, itu pasti. Nah, ini impian kuat saya Bapak Ibu. Ini impian kuat saya Bapak Ibu. Saya katakan kalau bagi Bapak Ibu,
Saya punya 2 anak Bapak Ibu. Yang sebelah kiri usianya 17 tahun, yang sebelah kanan usia 13 tahun jalan. Dua-duanya ambil kebutuhan untuk bulu tangkis Pak Ibu. Mereka hanya lulus SD Pak Ibu. Selanjutnya sekolah paket. Ya, saya izinkan setelah konsultasi sama istri, dulu istri nggak setuju, tapi saya bilang itu impian anak kita, dukung saja. Saya pernah ngobrol sama Pak Im, anak saya juga dimotivasi sama Pak Im. Ya, saya yakin kalau orang mungkin bisa menertawakan, wah kamu gila, saya senang dikatain gila, tapi ditunggu. Semoga saya minta dukungan doa dari keluarga dari Februari, anak saya nanti suatu saat pasti ada di podium dunia Pak Im. Bapak Ibu, saya jamin fisiknya kalah jauh dengan anak saya. Anak saya itu pagi, siang, dan sore latihan Bapak Ibu. Saya malu, makanya saya termotivasi. Saya malu sama anak saya. Bangun tidur anak saya jam 5 sudah fisik Bapak Ibu. Nanti istirahat, siang lagi Bapak Ibu, sore lagi Bapak Ibu. Di asrama nggak kemana-mana Bapak Ibu. Bayangkan dikurung, tapi impian dia sangat kuat sekali Bapak Ibu. Dari ribuan jutaan orang di dunia hanya satu podium yang diperebutkan. Dia yakin loh Bapak Ibu. Makanya saya sangat yakin kalau di NAC juaranya banyak Bapak Ibu. Setiap saya mau melangkah saya juga jadi juara Bapak Ibu. Bapak Ibu melangkah juga jadi juara Bapak Ibu. Yang besar di Jakarta Bapak Ibu, di karantina juga. Puji Tuhan yang nomor 2 juga sekarang ada di karantina di Jarum Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya harus sukses di sini Bapak Ibu? Karena nggak ada yang jamin Bapak Ibu, nggak ada yang jamin biayanya Bapak Ibu. Kalau sekarang gratis Bapak Ibu, semua di karantina gratis. Dulu biayanya berat, dari bengkel nggak cukup Bapak Ibu. Tapi saya komitmen sama istri saya berjuang di NAC, saya harus sukses. Karena kalau bulu tangkis tak kira olahraga murah Bapak Ibu, tapi kalau mau sukses itu harus berani ngambil keputusan, berani tanding sendiri, berani biaya sendiri. Nah, itu saya Bapak Ibu, ini cerita saya ya. Nah, semua orang kalau punya kesempatan dan tahu caranya, mereka bisa jadi apapun yang mereka mau Bapak Ibu. Karena kita semua punya potensi maha dahsyat, cuma kita nggak pernah menyadarinya Bapak Ibu. Itu dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu semua beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ruben. Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada 2 dream sharing saat ini Bapak Ibu. Betul. Tadi yang pertama sudah disampaikan. Nah,